Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Puji Agustin. Saya mengajar mata pelajaran mekanika teknik di SMK Negeri 3 Kuningan, sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 tahap 2 tahun 2022 program studi Teknik Konstruksi dan Perumahan di LPTK Universitas Negeri Medan dengan nomor peserta PPG 201501211156. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Negeri 3 Kuningan. Berikut video praktik pembelajaran yang saya buat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah, semuanya dalam keadaan baik ya. Kita akan melaksanakan suatu kegiatan belajar. Sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Duduk, siap, gerak. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu cek kehadiran kalian dulu ya. Ya, Bu. Kelas 10 TKP 1. Oke. Untuk Adi hadir? Ibu. Ya. Kemudian Aflah, Hadir. Aib, Hadir. Amar, Hadir. Afrizal. Mau baca ya sama Ilham ya, tadi izin ya. Fauzi Agi, Nurul Azim, Samdan, Hadir. Yusuf. Hadir. Ya, oke, alhamdulillah hadir semuanya untuk hari ini. Kecuali yang masih sedang sakit. Tidak ada yang apa ya hari ini ya. Oke, untuk pertemuan kali ini, ini lihat dulu kelasnya apakah sudah bersih. Sudah piket hari ini? Sudah. Piket. Alhamdulillah ya. Jadi harus bertanggung jawab ya atas tugas yang diberikan ya untuk kebersihan kelasnya ya untuk apa? Keuntungan kalian sendiri. Menjaga kebersihan adalah sebagian daripada iman. Menjaga kebersihan untuk kesehatan kalian sendiri ya. Supaya kelasnya jangan sampai banyak sampah kotor gitu ya. Kemudian di hari yang seperti ini cuaca yang berubah, kemarin panas, hari ini hujan ya. Diharapkan kalian bisa menjaga kesehatan ya. Sekarang ini contohnya tadi kita batuk gitu kan ya, Adi batuk gitu ya. Jaga kesehatan, dan yang benar ya, supaya bisa mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas dengan baik ya. Jangan kebanyakan sakit, jangan kebanyakan apa. Kemudian sekarang kita akan masuk ke materi tentang tegangan-tegangan yang terjadi pada balok struktur bangunan. Ya, jadi Ibu akan memberikan gambaran ini video. Ya, videonya. Kali ini, pertemuan kita kali ini kita akan mempelajari materi menghitung tegangan-tegangan yang terjadi pada balok struktur bangunan. Referensi dasar materi ini adalah menjelaskan tegangan-tegangan yang terjadi pada struktur bangunan, kemudian menghitung tegangan-tegangan yang terjadi pada balok dengan tepat. Oke anak-anak, sebelum Ibu men-share materi pelajaran hari ini, ya, sekarang kita melakukan dulu pretest. Ya, pretest, Ibu akan share linknya melalui WA group. Ya, nanti kalian coba kerjakan. Apa yang bisa kalian kerjakan. Soalnya pilihan ganda. Ya, Ibu share ya sekarang ya linknya ya.
Oke, silakan dibuka HP-nya. Sudah ada? Dibuka? Sudah ada? Ya, silakan kerjakan dulu. Ya. Ibu kasih waktu 10 menit. Kalau sudah selesai, boleh disubmit. Tujuan pembelajaran mempelajari materi ini setelah melakukan kegiatan pemecahan masalah tentang keseimbangan gaya pada konstruksi rangka sederhana, maka diharapkan satu, peserta didik dapat menjelaskan tegangan yang terjadi pada balok struktur bangunan minimal 3 macam, ya, 3 macam tegangan secara benar. Yang kedua, peserta didik dapat menghitung tegangan yang terjadi pada balok dengan tepat minimal 1 metode secara tepat. Apakah itu tegangan? Tegangan biasa dinyatakan dengan huruf Yunani, yaitu tau. Ini lambangnya, huruf tau. Kemudian beban yang diterima oleh molekul benda setiap satuan luas lambang itu yang dimaksud dengan disebut tegangan. Oke, klik. Baik, selanjutnya adalah kita akan mempelajari macam-macam tegangan normal pada balok, ya, struktur bangunan. Oke, ini ada 2 gambar yang bisa kalian lihat, ya. Yang di atas adalah itu gambar tegangan normal tarik pada batang prismatik. Jadi ketika ditarik batangnya itu akan mengalami perpanjangan. Sedangkan gambar yang di bawahnya itu adalah gambar tegangan normal tekan pada batang prismatik. Otomatis jika batang ini mengalami tekanan, dia akan mengalami perpendekan. Oke, perhatikan dua gambar tersebut perbedaannya. Ini adalah bagian materi pembelajaran dari yang sudah disampaikan tadi sebelumnya, dari mulai judul sampai ke tujuan pembelajaran. Ya, sini ada gambaran bagian materinya. Judul materi kita kali ini adalah menghitung tegangan yang terjadi pada balok struktur bangunan. Nah, kemudian tujuannya tadi paling tidak kalian bisa mengetahui 3 macam tegangan. Nah, ini 3 macam tegangan tersebut adalah ada tegangan lentur pada balok, tegangan normal pada balok, dan tegangan geser pada balok. Kemudian kalian juga diharapkan bisa menghitung salah satu di antaranya, menghitung tegangan, ya, bisa menghitung tegangan lentur pada balok, bisa menghitung tegangan normal pada balok, dan diharapkan menghitung tegangan geser pada balok. Jadi diharapkan pada pertemuan kita kali ini yang pertama, kalian bisa menghitung salah satu di antaranya itu. Struktur yang menerima beban tegak lurus terhadap alat panjang. Ya. Pada umumnya, kalau balok mengalami lenturan dan geseran pada bagian di dekat runtutan. Ini gambar, ya, di mana balok ini mengalami beban berapa, yaitu B, panjangnya adalah sepanjang L. Bisa kalian lihat di sini gambarnya. Sebelumnya kalian sudah, ya, tahu pengertian daripada balok itu sendiri. Nah, berikutnya, ya, kita akan mempelajari pengertian tegangan lentur pada balok. Balok lentur jika suatu batang yang dikenakan oleh beban yang bekerja secara transversal terhadap sumbu perpanjangannya. Jadi balok itu kan lentur jika dikenakan oleh beban yang bekerja secara transversal. Ingat ya. Kemudian pada balok, beban sampingnya yang bertempat pada sebuah balok itu akan melengkung atau melentur sehingga akan mendeformasikan sumbu balok
menjadi suatu garis lengkung. Beban yang bekerja pada balok menyebabkan balok melentur, sehingga suhu balok yang semula lurus akan melentur membentuk lengkungan yang disebut dengan lendutan balok. Kita akan mempelajari perhitungan tegangan lentur pada balok ini di pertemuan pertama kali ini. Ya. Nah, untuk menghitung tegangan lentur pada balok ini ada tegangan lentur terhadap sumbu X, ada juga tegangan lentur terhadap sumbu Y. Ingat ya, sumbu koordinat ya, X dan sumbu Y. Di sini ada rumusnya, tegangan lentur pada sumbu X, tau X sama dengan MY dibagi IX. Ya, sehingga tau X maksimum itu adalah rumusnya M dibagi SX. Ya, S pada sumbu X. Ya. Kemudian tegangan lentur pada sumbu Y, tau Y sama dengan ya, MX dibagi IY. Ya, kalau tau X tadi MY, kalau tau Y ini adalah MX. Ya. Pada tau X ini di bawahnya dibagi dengan IX, tapi kalau pada tau Y ini dibagi D. Di mana akhirnya tegangan lentur terhadap sumbu Y rumusnya adalah tau Y maksimum sama dengan M dibagi SY. Ya, pada sumbu Y. Pakai lagi ya. Ini tegangan untuk M dan S-nya. Kaitan dengan rumus sebelumnya tadi, di mana M yang ini adalah ya M sama dengan 1/8 dikalikan Q dikalikan L kuadrat, rumus M-nya. Kemudian rumus S-nya sama dengan 1/6 dikalikan B dikalikan D kuadrat. Mencari panjang balok dengan beban merata yang sudah diketahui tegangan lenturnya, kamu dapat menggunakan rumus sebagai berikut di bawah ini. L kuadrat sama dengan 4 kali tau kalikan B kalikan H kuadrat dibagi 3 I. Ya, perhatikan rumusnya. Di mana L-nya adalah panjang balok, sepanjang balok dengan satuan meter. Tau-nya adalah tegangan lentur balok dengan satuan Newton per meter persegi atau PA, Pascal. Ya, untuk tegangan itu ya, satuannya bisa Newton meter persegi atau Pascal. E-nya adalah lebar tampang balok dalam satuan milimeter. H-nya adalah tinggi tampang balok dalam satuan milimeter. I-nya adalah beban merata balok dalam satuan kilonewton per meter. Ya, perhatikan ya satuannya. Jadi dalam perhitungan nanti kalian harus menyamakan satuannya. Ya. Yang milimeternya jangan lupa diubah dulu ke meter. Yang kilonewtonnya diubah dulu ke newton. Ya, perhatikan. Ya, dengan beban merata Q-nya adalah 6 kN per meter. Ya, ada balok itu di atas sini. Dengan lebar 200 mm, tingginya adalah 300 mm. Ya. Tuh. Oke. Kita perhatikan dulu. Perhatikan contoh berikut ini. Panjang balok dengan panjang 4 meter, ada beban di atasnya I sama dengan 6 kN per meter. Lebar balok 200 mm, tinggi balok 300 mm. Itu diketahui sudah, apa yang diketahuinya ditulis. Kemudian yang ditanyakan adalah tegangan lentur balok. Satuan harap diperhatikan. Kalau kilonewton maka kita ubah menjadi newton. Nah, milimeter kita ubah ke satuan meter. Oke, kita jawab. Untuk mencari tegangan lentur balok, Max sama dengan M dibagi S. Sama dengan 1/8 dikalikan I
kalikan L kuadrat dibagi, ada yang nanya, Bu itu 10 pangkat 3 dari mana? 10 pangkat 3 itu adalah hasil dari mengubah satuan kilonewton ke satuan newton. Tadi Q-nya adalah 6 kilonewton. Ketika diubah ke satuan newton, 6 kilonewton itu sama dengan 6.000 newton. Ya. 6.000 newton itu sama dengan 6 kali 10 pangkat 3. Jelas? Sampai sini? Kemudian dibagi di bawahnya itu 1/6 kali 0,2 kali 0,3 pangkat 2. Ya, mengubah satuan milimeter menjadi meter. Oke, perhatikan. Ya. Ya, setelah itu dihitung semua hasilnya. Yang atas itu dapatkan 12 kali 10 pangkat 3. Yang di bawah itu didapatkan hasilnya 3 kali 10 pangkat min 3. 12 bagi 3, 4 kali 10 pangkat 6 Newton per meter persegi sama dengan 4 kali 10 pangkat 6 Pascal. Ya. Nah, pangkat 6 ini, 10 pangkat 6 ini kita ubah ya menjadi sama dengan 4 megapascal. Karena 1 mega itu sama dengan 10 pangkat 6. Perhatikan contoh. Oke. Ya, tadi sudah ada slide ya PowerPoint tentang menghitung tegangan-tegangan ya yang terjadi pada balok struktur bangunan. Oke. Siapa yang mau bertanya, ajukan tangannya. Fayas, ya, silakan. Apa? Yang keras suaranya, biar teman yang lain dengar. Apa itu arti tegangan? Apa arti tegangan? Dena, dengar nggak apa yang disampaikan oleh Fayas? Apa tadi pertanyaannya? Nggak tahu, makanya simpan HP-nya, jangan main HP terus. Ya, simpan HP-nya. Perhatikan, Nabila. Oke, silakan Nabila. Tegangan adalah daya internal yang bekerja pada tiap luasan struktur molekul benda atau luasan bidang penampang benda. Ya. Sehingga tegangan mampu mengubah struktur molekul menjadi lebih renggang maupun lebih mangkat. Ya. Sama tidak tegangan dengan tekanan? Ibu tanya. Tadi jawabannya Nabila sudah jelas? Ya. Sekarang balik lagi Ibu tanya. Sama atau tidak antara tegangan dengan tekanan? Beda, dari tulisannya beda. Ya, tapi hampir sama. Cuma bedanya kalau tegangan itu ya, tegangan tuh molekulnya berubah. Molekul yang ada di dalam balok, yang ada di dalam besi itu akan ikut berubah. Tapi kalau tekanan tidak merubah molekul-molekul benda yang ada di dalamnya. Tuh, ya, hampir sama tapi tidak sama ya. Berbeda. Kemudian ada pertanyaan lagi? Tadi pertanyaan 1 dari Fayas, 2 Damar. Ada berapa macam tegangan? Berapa macam tegangan tadi? Idris, mau jawab? Ada 3. 3 macam tegangan yang kamu ketahui. Apa aja? Tegangan lentur pada balok, tegangan normal pada balok, tegangan geser pada balok. Tegangan lentur pada balok, tegangan normal pada balok, dan tegangan geser pada balok. Coba Zahran, diulangi jawabannya Zahran. Apa tadi? Tegangan normal pada balok. Iya. Makanya jangan bercanda aja. Siapa yang bisa? Salsa. Lalu? Nggak bisa? Tegangan normal, tegangan lentur, dan tegangan geser. Ya, ada 3. Oke, perhatikan. Kemudian ada lagi pertanyaan? Ada yang bertanya lagi? Siapa? Yang perempuan mungkin ada yang nanya? Oh, dari sana pojok. Apa Kia? Ada berapa jenis macam tegangan lentur? Tegangan lentur ada berapa macam? Caki, mau jawab? Izin menjawab. Ya, silahkan. Tegangan lentur itu menjadi 2 bagian. Ada lenturan murni sama lenturan biasa. Lenturan murni bending. Lenturan murni adalah lenturan yang dilaksanakan oleh kopel dan tidak ada gaya geser. Transversal yang bekerja pada batang.
balok dengan lenturan murni hanya mempunyai tegangan normal, tegangan lentur, tarik, dan tekan. Oh ya, Ibu lupa. Tadi yang bisa bertanya dan menjawab pertanyaan Ibu kasih reward. Ya. Silahkan ambil jajan di depan yang tadi khusus untuk yang berani bertanya dan berani menjawab. Ya. Sok. Bebas. Awas hati-hati. Satu anak satu. Ya, Bu. Ambil, Bu. Yang berani bertanya dan menjawab. Tuh. Oke. Ada lenturan apa aja sih? Ada lenturan murni dan lenturan biasa. Kalau lenturan murni ada tekanan normalnya ya. Intinya itu. Tapi kalau yang biasa normal dan gesernya mempengaruhi. Ya, tegangan normal dan geser. Jadi itu perbedaannya. Oke? Ada lagi pertanyaan? Cukup jelas ya? Jelas, ya. Oke? Sebelum selanjutnya kita masuk ke diskusi kelompok, ya. Udah pusing-pusing sedikit tadi ya, udah jenuh lihat PowerPoint. Ya mungkin ya. Sekarang kita relax sedikit. Ya. Agak santai sedikit, kita ice breaking. Oke? Ya, ambil posisi. Ya, silakan berdiri. Biar nggak jenuh. Jojo. Udah kangen kan? Ayo Satrio. Adi. Biar semangat belajar berikutnya. Ya, ayo semangat. Oke. Semangat semuanya, semangat. Ya. Ya, jangan lemas, ya. Oke. Oh ya. Ibu tutup dulu ininya. Tepuk tangan untuk semuanya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan diskusi kelompok. Ibu akan membagikan modul ya sebagai acuan kalian mengerjakan LKPD. Ya. Oke, silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Ya. Silakan, sok bergabung aja. Mau putar balik langsung boleh, biar gampang. Ya. Ibu minta tolong Amar bagikan bersama dengan Idris boleh mungkin satu kelompok satu modul ya, satu kelompok satu LKPD. Ini kan ada dua macam jenis modul dan LKPD, jadi satu kelompok satu modul dan satu LKPD. Oke. Ya, bergabung dengan kelompoknya. Ayo gabung. Putar balik, gabung. Izin ke air. Ya, sok. Izin minum ya. Ya, ya. Gak pakai lama ya. Gak pakai lama, gak ke kantin. GPL. Sok gabung sini, gabung. Gabung gak? Muter balik. Gabung. Kursinya dibalik aja biar enak. Ini sini. Ini ke sini. Aska balik, Aska. Puternya balik kursinya. Adi. Biar enak. Udah? Ada modul dan LKPD. Untuk pengerjaan LKPD di kertas yang ini kan LKPD. Iya, yang kosong, lembaran yang kosong. Ya, itu. Nah. Untuk LKPD-nya pengerjaannya di lembaran yang kosong. Jawabannya. Ya.
Lihat waktunya ya, dilihat pengerjaan, diperhatikan waktunya. Bisa? Coba kerjain. Ada kan contohnya ya? Soalnya yang ini kan? Soal yang ini. Iya, soalnya ini kan ada di sini. Hah? Sama yang lagi itu. Ya. Ini buat jadi hasil kayak gini gimana? Ini kan kali. Udah diubah kayak ini semua. Ya. Meter semua kan. Udah diubah ke Ki mana Ki? Ya, oke. Betul, ini. Terus ininya apa? 150 Dibagi 1.000 dulu. Sok. Sok ini dulu cari. yang atas dulu kan? Yang atas dulu. Iya, yang atas dulu cari. Sok. Cari. Ya. Apa? Simpan, jangan mainan gambar. Ya. Kenapa mainin jadinya sobek? Mana coba hasilnya, mana perhitungannya? Ini Bu banyak. Mikir-mikir. Dibuka kalkulatornya. Biar ibu bantu. Itu kan tadi nanya tuh kalau nggak bisa ngitungnya diajarin. Kamu ikutin dulu cara pekerjaan ini, penyelesaiannya seperti contoh. Ini kan contoh sudah ada di modul. Amin. Hasilnya mana A? Bukan ini. Yang hitungan A. Ini kan hitungan. Nih hitungan. Nah ini kan soal. Contohnya di modul. Ini kan modul nih. Ada contoh soalnya. Susah sih Kak. Buka Kak. Itu LKPD dibuka tuh. Halaman berikutnya ada yang kosong. Kerjakan. Itu soalnya. Ini soalnya. Isinya di sini Bu. Ini di sini. Ini kan contohnya. Emang ada hitungannya? Nah, hitungan itu yang di LKPD. Bukan yang itu. Coba. Ada yang hitungan. LKPD. Ibu kasih waktu 5 menit lagi ya. Siapa yang nanti mau maju coba ngerjakan di depan. Apa? Nanya kesetrum. Buat nyari jadi kayak gini gimana Bu? Itu diubah satuannya, berarti kau ubah ke Ini kan ininya kayak gini. berapa hasilnya, coba udah dihitung. Dapat nggak? Dihitung dulu ini ya. Coba situ yuk. Awas kesandung rempet. Nih, 1/8 dikalikan 8. Yang lain jangan ribut. Kerjakan, fokus. Iya. Ya, ininya kan milimeter, nanti jangan lupa ini diubah ke meter ya. Sok, tulis. Yang lainnya bagi tugas motret. Ya. Ya, silakan maju ke depan. Siapa yang mau maju? Amar sama perempuan apa? Laki-laki lagi? Aska. Mana Aska? Udah siap? Belum? Siapa yang udah siap? Nabila? Ya. Jangan ragu-ragu. B kali D kuadrat. Yang dikuadratkan itu D, bukan B-nya. Nah, masukin angkanya. Siapa yang maju? Iya. Iya udah. Ya udah sok maju. Silakan. Ada yang mau maju? Mencoba mengerjakan depan? Yang lainnya teman satu kelompoknya tolong maju ke depan. Teman satu kelompoknya maju semua ke depan. Teman satu kelompoknya maju ke depan semua. Ya. Dibantu. Amar bawa kalkulatornya salah satu. Tulisannya yang gede biar kelihatan teman-temannya. Nah.
Kali Pede. kuadrat. Kemarinnya apa, Mas? Kemarinnya apa yang ada? Nah, Dengan apa? Mau tanya. diubah milimeter ke meter. Sama dengan Dikali 10. Dikali 10 dulu gak? ini kan udah 3. Oh iya kayak gini. Di bawahnya lagi kan berarti yang jelas-jelas aja. Ke bawahnya sama dengan belum dong, nggak usah kayak situ, Bawahnya lagi sama persis kayak ini nih. Sama persis kayak yang di situ. Coba kali 10 sama dengan apa? Diketahui L sama dengan 5 meter, B sama dengan 150 Milimeter. Itu yang sebelah sana dulu. H sama dengan 300 mm, Q-nya 8 Kilonewton kilonewton per meter. meter. Diketahui Ditanya kali 10 per 3 kali 5 per 2. bener nggak? 5 kuadrat Angkat bakat dibagi 1 per 6 kali 0,15 kali 0,3 per 2 sama dengan 11,11 kali 10 pangkat 3 kali 10 pangkat 3 sama dengan 11,11 10 pangkat 6 sama dengan 11,11 kali 10 pangkat 6 Newton M per meter sama dengan 11,11 kali 10 pangkat 6 Pascal sama dengan 11,11 MPa. ya. Tepuk tangan untuk kelompoknya Amar dan Zaki ya, yang udah berani maju ya. MPA teh Jaki. Mega Pascal ya, MPa itu. Oke. Perhatikan semuanya ke depan ya. Oke, perhatikan dulu semuanya ke depan karena sudah dibahas oleh kelompoknya Amar dan Zaki. Dava, Amar duduk. Oke. Tadi pembelajaran sudah Ibu sampaikan ya. Kalian sudah berdiskusi kelompok, kalian sudah mempelajari berbagai macam tegangan-tegangan ya. Sekarang Ibu akan share linknya untuk kalian kerjakan, yaitu post test ya. Silakan dibuka lagi HP-nya ya, kalian kerjakan post testnya. Sok dikerjakan. Ya. Oke, untuk post testnya sudah kalian submit semuanya? Sudah. Ya. Semoga hasil nilainya lebih baik daripada yang pretest tadi ya, yang sebelumnya kan, yang sebelum dijelaskan. Kayak tadi diketahui panjang baloknya itu berapa? Berapa tadi? 5 meter.
Ya. Kemudian apa ada beban merata sini ya? Ada beban meratanya adalah Q-nya berapa? Berapa Q-nya? Halo? 8 kilonewton per meter. Kemudian balok ini sendiri ada lebarnya dan tingginya balok. Ya, perhatikan, nggak ada yang megang HP. Simpan HP-nya. Kemudian jawab. Penyelesaiannya M dibagi S dengan rumus M-nya adalah 1/8 kali. Ya, bukan titik ini ya, dibacanya kali I kali L kuadrat dibagi 1/6 dikali B kali D kuadrat. Ini udah betul rumusnya yang disampaikan oleh Amar. Perhatikan teman-temannya yang belum bisa mengerjakan. Ya, ini adalah rumusnya. Kemudian 1/8 tetap masukkan 1/8. 8 kali 10 pangkat 3 ini tadi, ini di mana kilonewtonnya diubah ke newton. Jadi 8 kali 10 pangkat 3 newton per meter. Ini. Ya, betul. Kemudian kali L-nya 5. Ini, 5 kuadrat. Sesuai dengan rumusnya. Ini udah betul. Ini juga udah betul sesuai dengan rumus. Ini 0,15 dan 0,3 ini adalah sudah mengkonversikan dari satuan milimeter ke meter. Ya, 0,15 meter. Ini adalah 0,3 meter. Sudah selesai rumus, sudah betul. Ini jawabannya. Oke. Ini betul nilainya semuanya. Oke, tepuk tangan untuk kelompoknya Amar. Ada pertanyaan yang sudah disampaikan tadi? Ada nggak? Nggak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin cukup sekian pertemuan kita kali ini, ya. Oke. Untuk pertemuan yang akan datang, halo perhatikan, ya. Pertemuan yang akan datang, kita masuk ke materi selanjutnya mempelajari menghitung tegangan normal dan tegangan geser. Ya, menghitung tegangan normal dan tegangan geser. Dipersiapkan untuk pekan depan, jaga kesehatan kalian. Ya, sampai ketemu pekan depan. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Kemudian sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, silakan ketua kelas. Duduk, siap, gerak. Rapihkan dulu, duduk yang baik sebelum berdoa. Duduk, siap, gerak. Sebelum pulang, marilah kita berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa mulai. Beri salam. Assalam.